Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi di Matematika Peminatan kelas 11 yaitu tentang lingkaran. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa bagian-bagian dalam materi mengenai lingkaran tersebut. Oke. Lingkaran merupakan salah satu materi di matematika yang sudah sering atau sudah pernah kita pelajari di tingkatan sebelumnya, baik itu di SMP maupun di SMA saat ini. Lingkaran adalah garis lengkung yang kedua ujungnya berjarak sama dari titik tetap bangun tersebut. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di tingkatan sebelumnya itu, kita sudah tahu bahwa lingkaran itu mempunyai titik pusat. Terus di dalam lingkaran itu ada namanya R atau jari-jari yang merupakan jarak antara titik pusat dengan lingkaran. Nah, di materi Matematika Peminatan kelas 11 ini kita akan mempelajari lebih spesifik tentang materi lingkaran, yaitu kita akan mempelajari tentang persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran ini dia terbagi menjadi dua, yaitu melalui pusat 0,0 dan melalui pusat A, B. Nah, untuk pusat 0,0 itu dia memiliki rumus X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan untuk pusat A, B dia memiliki rumus X kurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan ada beberapa rumus untuk mencari A dan untuk mencari B, juga mencari A dan B yaitu titik pusatnya, dan untuk mencari C dan juga untuk mencari jari-jari. Nah, untuk lebih paham mengenai rumus-rumus berikut, maka kita akan masuk ke contoh soal. Oke, ini contoh soal untuk persamaan lingkaran di pusat 0,0 seperti yang tadi sudah diperlihatkan. Untuk pusat 0,0 ini rumus-rumusnya, kita langsung masuk ke contoh soalnya aja, yaitu persamaan lingkaran di pusat 0,0 dengan jari-jari 3/2 adalah, nah untuk ini karena dia pusatnya di 0,0, maka sesuai rumus tadi dia X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka kita langsung masukin aja. Ini kan di sini dibilang di jari-jarinya 3/2. Nah, maka kita langsung masukin aja, dia menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R itu kan dia 3/2 kuadrat, maka X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 3/2 kuadrat itu dia sama dengan 9 dikali 2, maka X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 18. Nah, ini pembahasan untuk soal nomor 1. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal berikutnya untuk persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Nah, ini merupakan rumusnya, yaitu X dikurang A Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini contoh soalnya, persamaan lingkaran dengan pusat di 3,1 dan melalui titik 4,5. Nah, di sini kita langsung tentuin nilai A dan nilai B-nya. Untuk ini nilai A, ini nilai B, dan ini merupakan nilai X dan nilai Y-nya. Nah, kita langsung ikuti sesuai rumusnya aja. Di situ rumusnya kan dia X dikurang A, X itu 4, maka langsung aja 4 dikurang 3 kuadrat ditambah sesuai ini ya, terus Y nya itu kan min 5, maka min 5 dikurang B nya itu 1 kuadrat sama dengan R kuadrat.
ya kan. Maka kita langsung aja 4 dikurang 3 itu 1, ditambah min 6 dikurang 1 itu sama dengan min 5 dikurang min 1 sama dengan min 6 kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka 1 kuadrat itu 1, ditambah min 6 kuadrat itu 36, 1 ditambah 36 itu sama dengan 37, maka R kuadratnya sama dengan 37. Nah, di sini kan kita ditanya persamaan lingkaran. Maka kan bentuk persamaan lingkaran untuk pusat A, B itu kan dia X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BX ditambah C sama dengan 0 kan. Nah, kita akan menggunakan cara cepat untuk mencari A, B maupun C-nya. Untuk mencari A-nya, A itu kan sama dengan min 2 dikali A, ya kan. Maka min 2 dikali A-nya itu kan 3, maka min 2 dikali 3 sama dengan min 6, maka A-nya min 6. B-nya min 2 dikali B, min 2 dikali B-nya 1, maka B-nya sama dengan min 2. Nah, kita akan mencari nilai C-nya. C-nya itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Maka C-nya sama dengan akar A kuadratnya itu kan dia A-nya 3, maka 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurang R kuadratnya itu 37. Maka sama dengan akar 3 kuadrat itu kan 9 ditambah 1 kuadrat itu 1, maka 9 tambah 1 kan 10 dikurang 37, maka dia adalah 27. Nah, kenapa 27? Karena ini akarnya sebenarnya bisa langsung kita hiraukan saja. Jadi C-nya itu sama dengan 27. Nah, maka kita langsung tinggal masukin aja nih. Masukinnya kayak mana? Jadi persamaan lingkarannya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A-nya berapa? A-nya min 6, maka dia min 6X, ya kan, ditambah B-nya berapa? Min 2, maka min 2 Y ditambah C-nya itu 27, ya kan, min 27 deh, ini min sama dengan 0. Maka persamaannya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X min 2Y min 27 sama dengan 0. Nah, ini itu untuk menggunakan cara cepatnya. Kalau cara panjangnya itu bisa dialjabarin dan hasilnya akan sama. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagian yaitu persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui gradien garis singgungnya. Ini juga merupakan salah satu subbab dalam materi lingkaran di matematika peminatan kelas 11 ini. Nah, persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui gradien garis singgungnya itu terbagi juga menjadi lingkaran di pusat 0,0 dengan rumus mencari garis singgung lingkarannya itu adalah Y sama dengan mx plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Lalu juga ada untuk di pusat A, B dengan rumus garis singgung lingkarannya itu adalah Y dikurang B sama dengan M di dalam kurung X dikurang A plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Nah, untuk kita lebih jelas lagi tentang penggunaan rumus tersebut, maka kita akan masuk ke contoh soalnya. Berikut adalah contoh soal untuk persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui gradien garisnya. Ini untuk pusat 0,0. Ini rumusnya. Maka kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 12 yang bergradien 3/4. Nah, maka kita langsung tentukan di sini adalah yang pertama kali kita tentukan itu adalah R-nya. Di sini R kuadratnya itu adalah 12 nih ya. Ini kan dia merupakan nilai R. Lalu kita langsung ke rumusnya, yaitu Y sama dengan
mx plus minus r akar 1 ditambah m kuadrat. Nah, di sini kita langsung masukin angkanya aja. M itu kan dia merupakan gradien ya, maka M-nya kan diketahui 3/4, maka kita langsung masukinnya berarti 3/4x plus minus R itu tadi 12. Karena dia di sini dia R kuadrat, maka nilai R-nya itu sama dengan akar 12. Akar 12 itu sama dengan 2 akar 3. Maka di sini R-nya itu dia 2 akar 3 akar 1 ditambah M kuadrat itu berarti 3/4 kuadrat. Lanjut Y sama dengan 3/4x ditambah plus minus 2 akar 3 akar 1 ditambah 3 kuadrat itu 9 ditambah 4 kuadrat itu 16 ya kan. Maka lanjut Y sama dengan 3/4x plus minus 2 akar 3 dikali akar ini ditambah yang di dalam kurung itu menjadi 25/16. Lanjut lagi Y sama dengan 3/4x plus minus 2 akar 3 akar ini kita bisa akarin karena akar dari 25 itu kan yang di dalam akar tuh bisa diakarin yaitu 5/4. Nah, maka ini semua dia dikali 4, maka dia jadi 4Y sama dengan 3x plus minus 4 dikali 2 itu 8 akar 3 dikali 5. Lanjut lagi 4Y sama dengan 3x plus minus 8 dikali 5 40 akar 3. Lalu kita pindah ruaskan si X ini ke Y, jadi min 3x plus 4Y plus minus 40 akar 3. Nah, kuncinya di sini karena dia itu plus minus, maka jawabannya itu bisa min 3x tambah 4y plus 40 akar 3 atau min 3x plus 4y min 40 akar 3. Ini jawabannya. Ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Contoh soal berikutnya itu adalah untuk di pusat A, B, ini rumusnya. Dan contoh soalnya itu adalah tentukan persamaan garis singgung lingkaran dari X dari persamaan berikut yang tegak lurus dengan Y dikurang 2X tambah 4. Nah, berdasarkan rumus di sini, langkah pertama yang kita harus cari itu adalah kita mencari nilai A. Mencari nilai A adalah min setengah dari A besar, yaitu di sini A besar, maka A-nya sama dengan min setengah min 4, maka A-nya sama dengan 2. Terus kita mencari B-nya juga. B-nya itu sama min setengah B, maka min setengah B-nya itu 8, maka B-nya itu sama dengan min 4. Nah, kita juga belum mengetahui R-nya, maka kita harus mengetahui nilai R-nya. Nah, di sini 16 ini dia itu berperan sebagai R kuadrat. Maka kalau R kuadratnya itu sama dengan 16, maka R-nya itu sama dengan akar 16, R itu sama dengan 4. Nah, di sini kita juga harus mencari nilai M karena di sini kita nggak ketahui gradien dia berapa. Nah, cara mencari nilai M-nya itu dari persamaan ini yang tegak lurus, karena dibilang dia itu tegak lurus dengan persamaan ini. Nah, persamaan itu kan dia Y dikurang 2X ditambah 4 sama dengan 0. Maka kita pindah ruas tuh dia bakal menjadi Y sama dengan 2X min 4, ya kan. Nah, 2 ini dia berperan sebagai M. Mengapa? Karena dia dari Y sama dengan MX ditambah C. Nah, M ini kan merupakan gradien. Nah, karena dia dibilang dia itu tegak lurus, maka kalau tegak lurus itu berarti dia M1 dikali M2 sama dengan min 1. M1 nya itu dia 2, M2 nya ini yang kita cari yang tegak lurusnya, maka M
2-nya itu sama dengan min setengah. Nah, ini kita udah dapat nilai M-nya, udah dapat nilai A, B, dan R-nya. Maka kita langsung tinggal masuk ke rumusnya. Oke, rumusnya itu kan dia Y dikurang B. Tadi B-nya itu sama dengan min 4, jadi dia plus 4. Sama dengan M-nya tadi itu min setengah. X dikurang A-nya itu tadi 2, plus minus R-nya itu tadi 4, akar 1 ditambah gradien itu tadi min setengah kuadrat, ya kan. Maka Y ditambah 4 ya masih tetap. Ini kita kali ini kita kali 2 deh. Jadi di sini dia sama dengan ini kita kali 2Y ditambah 8 sama dengan X, ya kan. X ini min 1 ya kita kali ke dalam, jadi min X plus 2 plus minus ini dia masih 4 akar 1, ini min 1 di kuadrat itu kan sama dengan 1/4, ya kan. 1/4 ditambah 1 itu sama dengan 5/4, jadi akar 5/4. Di sini kita langsung saja akar 5/4 itu kan berarti kan 5 dikali 1/4. Supaya ada yang bisa keluar, maka si 1/4 ini kita jabarin begini. Maka si 1/4, jadi di sini kan 5 dikali 1/4. Kita berarti 2Y ditambah 8 sama dengan min X ditambah 2 plus minus 4. Nah, ini 1/4-nya keluar, jadi berapa? Jadi 1/2, ya kan. Jadi 1/2 akar 5. Lanjut, di sini jadi 2Y ditambah 8 sama dengan min X ditambah 2 plus minus ini jadi berapa? Ini dikali 2 ya, jadi 8 akar 5. Nah, sebenarnya sampai sini tuh juga udah boleh, tapi kita bisa jabarkan lagi. Kita pindahkan ruas dia, jadi 2Y ditambah 8 plus X min 2. Nah, ini plus minusnya kita pakai yang plus dulu, misalnya 8 akar 5 sama dengan 0. Lanjut, 2Y tambah 8 tambah X kurang 2, kita ambil yang minnya, min 8 akar 5 sama dengan 0. Nah, sampai sini seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui titik singgungnya. Nah, untuk persamaan garis singgung lingkaran atau PGSL jika diketahui titik singgungnya itu ada rumusnya, yaitu dia di pusat 0,0 dia rumusnya X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Lalu dia juga ada untuk garis singgung atau untuk persamaan lingkaran yang X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY sama dengan ditambah C sama dengan 0. Itu dia rumusnya X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y ditambah A setengah X1 ditambah X ditambah B dikali setengah Y1 ditambah Y ditambah C sama dengan 0. Lalu dia juga ada untuk garis singgung di pusat A, B dengan rumus X1 dikurang A dikali X dikurang A ditambah Y1 dikurang B dikali Y dikurang B sama dengan R kuadrat. Untuk lebih jelas lagi kita akan masuk ke contoh soal. Lalu ini merupakan contoh soal untuk persamaan garis singgung diketahui titik singgungnya, baik itu di pusat 0,0, pusat A, B, dan untuk persamaan lingkaran. Kita akan masuk ke contoh soal yang pusat 0,0 dulu. Di sini kita rumusnya itu kan X1 dikali X, maka di sini dia X1-nya itu ini dia menyinggung titik 3,5 ya.
maka di sini X, ini Y-nya, maka berarti X1 nya berarti 3X ditambah, langsung masukin aja ya, 5 Y sama dengan 10. Di ini jawabannya, mudah kan? Langsung kita lanjut ke yang pusat A, B. Nah di pusat A, B ini kita ikutin satu persatu rumusnya seperti ini. Dia menyinggung 5,7, maka kita langsung masukin aja nih, ikutin rumus ini. X nya berarti 5 dikurang A nya, berarti di sini A nya itu dikurang A, ya kan? Nah nilai si A itu dia itu adalah si min 2, maka dia dikurang 2, ya kan? Habis itu X dikurang A, maka X dikurang 2 doang, ditambah Y satunya itu dia 7, dikurang B nya itu 3, terus Y dikurang 3 sama dengan 16. Karena si 16 ini tuh udah masuk R kuadrat. Nah udah langsung kita kelarkan di sini. 3X dikurang 2 ditambah di sini sama dengan 7 dikurang 3 itu 4, Y dikurang 3, ya kan, sama dengan 16. Langsung kita kali di sini. 3X min 6 ditambah 4Y min 12 sama dengan 16, maka sini 3X ditambah 4Y sama dengan di sini min 18, ini 16, maka 3X ditambah 4Y min 18 min 16 sama dengan 0, maka jawabannya 3X ditambah 4Y min 16 dikurang 18 2 sama dengan ini 28 ditambah 6 sama dengan 34 sama dengan 0. Oke, lanjut ke untuk persamaan lingkaran. Ini soalnya kita tinggal ikutin rumusnya aja, yaitu rumusnya itu X sama seperti tadi. Ini merupakan nilai X, ini merupakan nilai Y-nya, kita tinggal masukin saja. Maka X1 nya itu dia min 7, maka dia min 7 dikali X min 7X ditambah min 9 Y nya, 9 dikali Y 9Y ditambah setengah. Nah nilai A nya itu kan ini setengah min 6, X1 berarti dia min 7 ditambah X ditambah setengah, B nya itu 8 ditambah Y nya itu 9 berarti 9 ditambah Y ditambah C nya itu dia 12 sama dengan 0. Dan maka ini kita tinggal sederhanakan, ini min 3, ini 4, ya kan? Maka di sini dia menjadi min 7X ditambah 9Y ditambah min 3 dikali min 7, ya kan, itu sama dengan 21 min 3X ditambah 4 dikali 9 itu sama dengan 36 ditambah 4Y tambah 12 sama dengan 0. Nah ini kita tinggal sederhanakan. Ini min 7X sama min 3X jadi min 10X, min 9 ini sama 4Y, dia menjadi berapa? Dia menjadi plus 13Y. Ini 21 ditambah 36 ditambah 12 itu sama dengan 69, ini sama dengan 0, maka jawabannya itu sama min 10X ditambah 13Y sama dengan min 69. Seperti ini. Video mengenai materi lingkaran untuk matematika peminatan di kelas 11. Semoga dapat dimengerti dan mohon maaf bila terdapat kesalahan kata
dalam menjelaskan materi mengenai lingkaran, dan terima kasih telah menonton.